2020 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duta Bangsa Surakarta dengan tema Mewujudkan Mahasiswa Mandiri, Inovatif, Visioner, Beriman, dan Berorientasi Global menuju Generasi Emas. Generasi berprestasi. Hadirin yang berbahagia, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, inti acara. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars, dan Himne Universitas Duta Bangsa Surakarta. Yang ketiga, inti acara. Yang keempat, lain-lain. Dan yang kelima, penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars, dan Himne Universitas Duta Bangsa Surakarta. Hadirin dimohon berdiri. Luar biasa, angkanya luar biasa. Angka kemiskinan itu tinggal 1 digit. Masa itu tidak dianggap keberhasilan? Bolehlah Anda tidak suka, bolehlah Anda tidak setuju, tapi prestasi
harapan suci. Tulus mengabdi bagimu negeri. Terima kasih alma materku, gapai cita-citamu untuk kejayaan bangsa. Kau jadikan kami insan mandiri. Rasakan dengan iman Berikanlah jiwamu, berikanlah jiwamu, menyibukkan diri. Universitas Juta Bangsa membangun insan yang mulia, mendidik insan cendekia untuk Indonesia tercinta. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Untuk selanjutnya yaitu inti acara. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duta Bangsa Surakarta kepada Bapak Wijianto MKom. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apakah suara saya wabarakatuh. dengar? Mbak Dengar, Pak. Operator? Dengar, Pak Dekan. Halo, selamat sore. Sore, Pak. Operator bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa didengar. Bisa didengar. Mungkin yang lain suara saya sudah belum ya? Sudah, Pak. Sudah jelas terdengar? Halo. 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 Halo, selamat sore. Halo. Pak Dekan. Bisa Terdengar belum ya? dengar? Sudah, Pak. Sudah. Halo. Atau mungkin kawan yang lain mendengar suara saya? Halo Pak Wiji. Halo, gimana Pak?
Sudah terdengar? Sampun dengar Pak Wiji, sampun jelas Pak Wiji. Halo. Ya, sudah jelas Pak Wiji, lancar. Lancar ya suara Pak Joni, mungkin yang kok masuk 4 saya nggak lancar. Baik, oke. Kalau sudah lancar, sudah ya, saya paham sekali lagi. Sudah, Pak. Oke, chatnya sudah terdengar ya, terima kasih. Oke. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi. Salam sejahtera buat kita semua, buat kawan-kawan semua. Alhamdulillah, puji syukur ada Allah yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat temu menggunakan Zoom ini dan keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang suatu apapun. Ya. Jadi sekali lagi kita patut bersyukur bahwa kita semua dalam keadaan sehat, afiat ya. Karena kita tahu bersama bahwa mungkin ada saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang jauh di sana atau mungkin di sekitar kita yang mendapatkan cobaan atau kena virus corona, tapi alhamdulillah kita semua dalam keadaan walafiat. Kawan semua, perkenalkan nama saya, tadi sudah sampaikan, nama saya Wijito, saya Dekan Fakultas Ilmu Komputer, ingin menyampaikan beberapa hal hubungannya dengan akademik di Fakultas Komputer Universitas Bangsa, khususnya adalah di kelas B dan kelas C, ya, kelas B dan kelas C Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bangsa Surakarta. Kawan-kawan semua, perlu diketahui, slide-nya bisa ditampilkan kepada teman-teman operator, biar bisa dilihat. Oke, saya tunggu. Sebentar Pak Wiji, karena baru mati lampu sebentar tadi. Ada. Halo, Pak Tony. Halo, tadi ada mati lampu sebentar Pak. Ini sudah nyala lagi. Suaranya Pak John putus. Ya, slide-nya bisa ditampilkan, Pak. Baik, sambil nunggu slide ya, perlu saya sampaikan bahwa di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duta Bangsa Surakarta, tahu bersama bahwa di fakultas ini ada 4 program studi. Ya. Ada 4 program studi, S1 Sistem Informasi, 1 Teknik Informatika, 3 Manajemen Informatika, dan 3 Teknik Komputer. Tapi untuk kelas B dan C, ya, khususnya kelas B dan C, adalah untuk program studi S1 Sistem Informasi dan S1 Teknik Informatika. Dan ini ada beberapa hal perbedaan, khususnya adalah kelas B dan C, dan teman-teman kita yang ada di kelas reguler. Ya. Di sini yang paling kalau dilihat adalah terutama adalah pelaksanaan perkuliahan. Ya. Yang kelas mulai tiap hari mulai jam 5 sore nanti sesuai dengan jadwal sampai rata-rata 8 jam 9 malam, dan itu harus dipersiapkan karena teman-teman semua di sana sudah
mendaftar, memutuskan untuk mengikuti perkuliahan, ya di kelas sama sudah mulai dia belajar sampai kurang lebih jam 8 sampai jam 9. Atau tidak menutup kemungkinan mungkin lebih karena tugas atau mungkin praktek dan lain sebagainya. Sama juga untuk kelas C, ya. Kelas C juga dimulai setiap hari Sabtu mulai jam 3 seterusnya. Baik, next. Selanjutnya. Bisa diteruskan. Halo, bisa saya Halo, teruskan Pak ya? Widi. Ya, bisa. Ya, bisa. Oke. Kemudian untuk visi misi, saya kira ini nanti bisa dibaca. Saya mungkin tidak ini, tapi yang paling penting bahwa visi Fakultas Ilmu Komputer adalah mendukung visi dari Universitas Duta Bangsa. Gimana jargonnya adalah The Global Entrepreneur University. Lah kemudian di Fakultas Ilmu Komputer tentu kita ingin menjadi fakultas ilmu komputer yang unggul di tingkat global dalam bidang bisnis dan kewirausahaan yang berbasiskan teknologi informasi karena kita adalah basisnya komputer. Next, terus slide berikutnya. Nah, ini secara umum adalah strukturnya, kawan-kawan bisa melihat, nanti juga bisa membaca, itu di web juga ada. Jadi yang perlu saya sampaikan bahwa pimpinan universitas adalah namanya rektor. Ya. Di bawahnya rektor nanti ada wakil rektor, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian di fakultas itu ada namanya pimpinan di fakultas namanya dekan. Dekan dibantu oleh wakil dekan, kemudian nanti ada kaprodi dan seterusnya. Di situ nanti bisa dilihat kawan-kawan. Jadi urutannya yang penting kawan-kawan jangan sampai nanti salah menyebut gitu ya. Jadi rektor itu universitas, kalau fakultas adalah dekan. Next, terus. Nah, kemudian di sini kawan-kawan bisa melihat di situ. Jadi perkuliahan, mungkin kawan-kawan di situ yang belum kuliah mungkin nanti akan merasakan, tapi yang pernah kuliah mungkin juga sudah merasakan bagaimana situasi atau kondisi di perkuliahan. Ya, perkuliahan itu menggunakan sistem kredit, kemudian ada sistem semester, kemudian ada juga yang disebut dengan SKS. Mungkin kalimat-kalimat ini atau istilah-istilah ini perlu dipahami bersama oleh kawan-kawan semua sebagai mahasiswa baru, dan tentunya ini juga tidak asing bagi yang pernah kuliah atau mungkin yang mengambil transfer gitu kan. Kenapa menggunakan sistem kredit gitu ya? Apa yang dikredit gitu kan? Kemudian apa yang disebut menggunakan sistem semester gitu kan? Tapi yang perlu dipahami di sini yang kita sepakati bersama bahwa satu semester itu ada berapa bulan? Satu semester adalah ada 6 bulan. Ya, itu secara umum. Satu semester adalah 6 bulan, itu perlu digarisbawahi. Jadi dalam satu semester nanti akan diselenggarakan kurang lebih 6 bulan, ataupun walaupun mungkin dalam perjalanannya ada kegiatan-kegiatan atau perkuliahan itu yang tidak sampai 6 bulan. Karena dalam satu semester itu dibatasi juga bahwa jumlah pertemuan untuk setiap mata kuliah adalah maksimal 16 kali pertemuan, itu termasuk dengan UTS dan UAS. Ya. Kemudian ada namanya SKS, Satuan Kredit Semester. Jadi SKS itu apa tahu gitu kan? SKS itu adalah beban atau satuan gitu kan. Jadi beban setiap mata kuliah. Kalau di situ takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar untuk setiap mata kuliah. Jadi bisa diartikan bahwa setiap mata kuliah itu akan memiliki yang namanya bobot SKS. Nah, SKS-nya berapa gitu kan? SKS misalkan ada satu mata kuliah bobotnya 2 SKS. Nah, bagaimana dengan
hitungan 2 SKS itu gitu ya. Kalau dihitung secara tatap muka, 1 SKS itu adalah sama dengan 50 menit. Ya, 1 SKS. 1 SKS itu 50 menit tatap muka dengan dosen pengampu. Ya. Kemudian, apakah hanya itu? Sebenarnya tidak hanya itu, gitu kan. Jadi nanti 1 SKS itu 50 menit tatap muka, kemudian 60 menit untuk tugas, dan 60 menit untuk belajar mandiri. Sebenarnya di situ. Jadi jangan sampai nanti jangan salah bahwa khususnya di kelas B dan C, tentu nanti di sana akan banyak sekali tugas-tugas yang mengikuti. Karena untuk kelas B dan C, waktunya juga terbatas, tidak seperti di kelas reguler atau di kelas A. Nah, tentunya sekali lagi ini akan digantikan dengan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen kepada teman-teman atau kepada mahasiswa untuk memenuhi SKS yang dibebankan. Jadi sekali lagi, 1 SKS itu sebenarnya sama dengan adalah 50 menit. Jadi kalau 2 SKS, berarti teman-teman akan ketemu dengan dosen itu kurang lebih 100 menit. Kalau 2 SKS. Nah, 100 menit itu berarti kurang lebih 1,5 jam lah, 1,5 jam lebih sedikit. Nah, tentu teman-teman bisa melihat sendiri nanti bisa menghitung. Kalau misalkan ada mata kuliah semester 1 nanti ada 2 SKS, oh berarti saya akan ketemu dengan dosen ini sekitar 1,5 jam. Ya, dan seterusnya. Next, terus ke slide berikutnya. Nah, ini adalah jumlah beban studi mahasiswa. Kebetulan di sini yang hadir di sini untuk kelas B dan C adalah mahasiswa S1 ya, semuanya S1 ini. Jadi saya nggak akan bicara yang diploma 3. Jadi jenjang S1 atau istilahnya orang mengatakan ada istilah sarjana ya. S1 atau sarjana, bahwa pendidikan sarjana atau S1 itu adalah pendidikan akademik. Ya, berbeda dengan diploma 3, 1 atau 2. Kalau diploma itu vokasi. Tapi kalau sarjana itu adalah pendidikan akademik. Tentu ini berbeda sekali dengan yang diploma. Jadi jangan salah, nanti di sana pasti ada materi-materi perkuliahan, mata kuliah perkuliahan, mata kuliah untuk kuliah Anda yang Anda temui setiap semester, tentunya mata kuliah yang mendukung keakademikan. Ya, sebagai contoh, misalkan gitu kan, kalau di diploma itu banyak praktek, tapi kalau yang sarjana tentu berbeda, pasti banyak pemahaman-pemahaman di situ ya. Kemudian untuk program sarjana atau S1 itu, mungkin kemarin ini juga sudah disampaikan gitu kan di pihak rektorat, tapi sedikit saya mengulang. Bahwa untuk lulus S1 atau sarjana, Anda harus menempuh minimal adalah 144 SKS dan maksimalnya adalah 160 SKS. Ya. Dan itu bisa dilaksanakan maksimal adalah 7 tahun. Nah, bagaimana kalau lebih dari 7 tahun? Secara otomatis nanti Anda, kalau ada, tapi harusnya tidak ada. Ya. Kalau ada mahasiswa yang melaksanakan studi atau mengambil studi kok lebih dari 7 tahun, secara otomatis pasti akan di-DO. Ya. Yang men-DO bukan kita, tapi itu dari sistem. Ya. Jadi sekali lagi untuk lulus S1 itu adalah minimal 144 SKS. Nah, teman-teman di situ bisa mendiskusikan atau bisa menghitung. 144 SKS untuk lulus S1 itu syarat minimal. Kalau dalam satu semester itu Anda boleh mengambil SKS itu maksimal adalah 24 SKS. Dalam satu semester, ini perlu dicatat lagi. Satu semester maksimal yang boleh diambil adalah
24 SKS satu semester. Ya. Kemudian dalam satu semester tadi ada 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS kurang lebih 6 bulan. Ya. Kemudian dalam Anda mengambil SKS tadi di semester 1 boleh mengambil SKS maksimal yaitu 24. Tapi apakah harus 24? Tidak, gitu kan. Di bawah atau kurang dari 24 per semester itu juga boleh. Nanti tergantung mata kuliah yang muncul di semester 1 itu jumlahnya berapa SKS. Nanti teman-teman bisa mengikuti. Nah, tentu ini juga berbeda pula dengan teman-teman yang masuk kuliah di Duta Bangsa di Fakultas Ilmu Komputer ini, khususnya adalah yang melalui jalur atau transfer, ya, yang transfer dari D3 ke S1. Nah, tentu nanti itu ada hitungannya. Jadi tolong nanti kawan-kawan di situ yang transfer nanti sesegera mungkin bisa ketemu dengan PA dan Kaprodinya untuk memperoleh konversi nilai. Jadi konversi nilai yang sudah diambil di perguruan tinggi sebelumnya itu dikonversi diakui berapa SKS. Kemudian untuk menuju 144 untuk lulus tadi itu nanti kurang berapa SKS. Nah, kalau transfer hitungannya beda, gitu ya. Tapi kalau yang murni tadi sesuai dengan jumlah yang muncul SKS yang muncul di semester itu. Kawan-kawan bisa menghitung di situ. Kalau rata-rata per semester itu adalah 22 SKS, kita buat rata-rata saja ya, 22 SKS per semester, untuk lulus tadi minimal 144, berarti 144 dibagi 22 per semester, ketemunya berapa? Ada yang bisa jawab? 144 dibagi 22. Ketemunya? Enggak ada yang jawab ya. Boleh dijawab itu lewat chat dan lain sebagainya. 144 dibagi 22 kurang lebih 6 lebih ya. 6 lebih itu berarti kalau dibulatkan berarti kan jadi 7 ya. 7 itu berarti 7 semester. 7 semester itu berarti berapa tahun? 7 semester sama dengan 3,5 tahun. Jadi untuk lulus S1 itu memungkinkan sebenarnya 3,5 tahun itu bisa. Tapi dengan syarat tadi, per semester minimal harus 22 SKS dan harus lulus semua tentunya. Tidak ada yang dapat nilai D atau E. Ya. Nah, itu sering Anda dengar mungkin ada istilah komplot. Ya. Itu salah satu syaratnya. Jadi itu. Jadi S1 bisa seperti itu. Nah, beda lagi kalau misalkan tadi yang transfer. Coba saya tanya dulu daripada nanti saya bicara transfer, ada yang transfer enggak ya? Coba dari menu chat bisa disampaikan. Kawan-kawan di sini ada yang transfer? Entah dari D3 atau mungkin dari S1 ke S1 juga ada, karena mungkin dari S1 yang ada ya. Nih. Ada. Nah, nanti kalau ada, berarti ada kawan-kawan yang transfer gitu kan. Hitungannya nanti bisa dilihat dari hasil konversi. Untuk lulus S1 patokannya tadi adalah 144. Kemudian hasil konversi nanti dari PA sama Kaprodi kawan-kawan semua, nanti dikonversi ketemunya berapa? Misalkan dikonversi yang diakui misalkan 100, misalkan ini ya, tapi mungkin nggak ada lah gitu ya. Misalkan 100 diakui. Untuk lulus ke S1 144 berarti kurang berapa? Kurang 44 SKS. Nah, 44 SKS itu berarti bisa ditempuh dalam berapa semester gitu loh. Jadi Anda kurang tinggal berapa semester itu nanti akan bisa dihitung. Kalau misalkan yang diakui 50 berarti kurangnya 94 dibagi 22 berarti Anda harusnya lulusnya berapa semester. Itu bisa dihitung. Itu bagi kawan-kawan yang transfer. Ya, tolong nanti minggu ini atau minggu depan ya ketemu dengan PA, dihitung nanti
SKS yang diakui berapa dari perguruan tinggi sebelumnya. Nah, itu penting gitu ya. Oke, next. Terus operatornya bisa di next slide. Nah, ini sistem penilaian ya. Mungkin kawan-kawan kadang kuliah gini ya. Tapi yang kuliah bahwa nilai di perguruan tinggi khususnya di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bangsa, nilai kita menggunakan nilai mutu atau nilai huruf ya. Jadi nilai kita 4, 2, 1, 0 atau ABCDE. Ya. Kalaupun nanti ada nilai antara 0 sampai 100 misalkan dan memberi nilai 90, itu akan kita konversi ke dalam nilai itu dan nilai huruf. Isinya itu ada A, B, C, D atau 4, 3, 2, 1, 0. Nah, yang perlu saya sampaikan pertama di sini adalah nilai 0. Nilai 0 sebenarnya tidak murni. Anda dari nilai angka itu 0, misal nilai Anda 30, nilainya tetap 0. Karena di sana ini adalah 0 sampai 45. 0 sampai 45 tetap 0 tidak lulus. Ya. Kemudian nilai 46 sampai 55 itu nilai 1 atau D. 56 sampai 65 nilainya dan seterusnya. Jadi kawan-kawan di sini perlu saya sampaikan bahwa tolong nilai tidak ada D dan E. Ya. D mungkin ada yang mengatakan nilai lulus, oke, tapi diharapkan bahwa kalau nilai D harus diulang, D dan E harus diulang. C pun kita sarankan untuk ulang, ya. Supaya nilai bagus, nilai baik, gitu kan, A dan D, gitu kan. Di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bangsa Jakarta, bahwa di ini di Fakultas Ilmu Komputer kita dalam memberikan ada nilai pecahan. Semuanya nilai bilangan bulat A, B, C, E bulat 4, 2, 1, 0. Ada nilai 3,5, 2, dan seterusnya. Ya. Jadi kalau ada nilai pecahan dari itu, pasti akan dibulatkan. Ya. Akan dibulatkan menjadi 3, 2, 1, 4 dan seterusnya. 4, 3, 2, 0. Jadi, pasti akan dibulatkan. Misal ada nilai itu 3,5. 3,5 itu dibulatkan jadi berapa? Ya kan nanggung 3,5 gitu kan. Ya setengah pada 3 gitu kan. Tapi kalau 3,5 lebih 1,51 lah jadinya Pak. Ya, tapi kalau ada tengah-tengah 3,5 ya turunnya ke bawah. Ya. Jadi nilai bilangan bulat nanti yang kita gunakan. Kemudian dari sistem penilaian itu unsurnya adalah kehadiran, kemudian tugas, UTS, dan UAS. Ya. Kehadiran itu 10%, nilai tugas 20%, UTS 30%, UASnya 40%. Next, terus kawan-kawan nanti sini kalau pertanyaan silakan ya sambil bertanya, nggak boleh sambil tulis chat. Kemudian evaluasi hasil studi. Ya, dipencet sekali lagi operator biar kelihatan evaluasinya. Nah, itu. Ya, evaluasi hasil studi harusnya mengikuti itu. Jadi kalau semester mengambil SKS maksimal yaitu 24, harusnya di semester 2, 3, 4 itu mengikuti itu. Jadi setelah semester 1 selesai, Anda mendapatkan IPK berapa? IPK semesternya. IPK semesternya 3,1, berarti lebih 3. Berarti SKS yang ditempuh di semester 2 berarti boleh antara 21 sampai 24 atau maksimal 4 itu. Kalau misalkan IPK-nya hanya 2, yaitu hanya 15 atau 18 SKS maksimal. Tapi kalau IPK-nya kecil dari 1,5 atau 1,5, SKS yang boleh ambil hanya 12 SKS. Kan ini sangat sekali gitu kan. Kalau satu semester hanya ngambil 12 SKS, rampung kapan gitu ya. Nah, tentu ini yang menjadi perhatian kita semua. Ya. Jangan sampai semester berikutnya nanti ambil SKS-nya sedikit. Ya.
Ya, nanti SKS yang muncul apa yang diambil. Oke, next. Nah, ini proses pembelajaran kawan-kawan semua karena masih dalam kondisi seperti ini, nanti terganjil. Sampai saat ini belum ada edaran terbaru untuk perkuliahan tatap muka. Jadi perkuliahan nanti tetap menggunakan media daring. Nah, media daring, platform daring utama di Universitas Sudabana tentunya menggunakan e-learning. Jadi e-learningnya Universitas Bangsa, mungkin teman-teman kemarin sudah ada yang mengakses saat kuliah. Pada saat kuliah mungkin teman-teman sudah merasakan, sudah punya akun. Nah, kemudian nanti teman-teman yang belum punya akun untuk masuk ke e-learningnya koordinasi atau nanti bisa WA lewat grup ya, WA ya. Dan kawan punya grup WA. Grup WA nanti bisa japri atau lewat grup WA atau japri admin grupnya. Ya, supaya nanti akunnya bisa segera diaktifkan gitu ya. Sekali lagi, media sama platform untuk belajar semester basal ini padanya nanti menggunakan e-learning. Walaupun tidak tutup kemungkinan menggunakan platform lain, nah juga tergantung dosen masing-masing. Ada mungkin yang menggunakan Zoom ini, ada juga yang menggunakan Google Meet, ada yang menggunakan YouTube, ada menggunakan ada Classroom, ada yang menggunakan Drive, YouTube, bahkan atau mungkin Facebook, Twitter, terusnya. Ya, jadi media-media ini tolong nanti kawan-kawan semua bisa lebih interaktif lagi menggunakan media-media ini karena ada beberapa dosen yang menggunakan platform yang berbeda. Tapi yang jelas sekali lagi bahwa platform utamanya adalah learning Dutarsa yang di alamat learning UD.id itu. Ya, nanti di sana Anda bisa akses setiap bisa masuk untuk siap mata kuliah yang diambil. Kemudian sekali lagi selain sebelum dia melakukan e-learning, nanti juga harus mengikuti yang namanya KRS. Ya, KRS nanti akan dilaksanakan di depan. Ya, kita harus koordinasi dengan PA-nya. Nanti ketemu di PA menggunakan platform seperti ini, Zoom, Meet, dan yang lain. Nanti akan diumumkan PA Anda itu siapa. PA itu ada pembimbing akademik. Dulu pada saat di SLT adalah wali kelas lah. Jadi, nanti Anda akan ketemu dengan PA untuk merencanakan pembelajaran perkuliahan semester depan. Ya, nah, mengisinya di mana RS-nya itu di mahasiswa UD.ac di RS-nya, gitu ya. Nah, itu nanti Anda di KRS melihat nilai, ya, melihat pembelajaran seterusnya ada di situ. Oke, next, terus bisa diteruskan. Slide berikutnya. Nah, ini dikemasisan sebelumnya dikemasisan dulu. Kan kawan bahwa di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bangsa Surakarta ini, ya, bahwa Anda sudah masuk di fakultas ini, di universitas ini, tentu tidak lepas apa yang ada di sini, yang terutama adalah di kemahasiswaan. Hubungan dengan organisasi kemahasiswaan. Banyak organisasi kemahasiswaan di sini yang bisa diikuti walaupun teman di situ kelas tidak kemungkinan, gitu kan. Banyak sekali kawan kakak Anda itu yang ikut kegiatan kemahasiswaan. Ya, tentunya ini sangat berbeda. Kawan-kawan mungkin di situ sudah banyak pengalaman kerja, gitu kan. Nah, tentu nanti di sini berorganisasi, gitu kan, dengan kawan mahasiswa yang lain, tentu ini akan mendapat pengalaman yang lebih baik. Macam-macam ada BEM, Mapala, Fokus, kemudian setiap program studi juga ada MP-nya, gitu ya.
Ya, memang HMP ya, kawan-kawan bisa aktif di sana. Gitu ya. Mas atau Mbak operator, saya sampai jam Sampai ini Pak, sudah habis Pak ini. Halo Pak ya. Diran, dengar suara saya? Ya, ya, dengar gimana? Sampai jam berapa? Sudah habis Pak ini. Oh, sudah habis. Sedikit lagi. Coba kalau mungkin ada satu pertanyaan dari kawan di sini. Ada? Cara isi langsung lewat menu chat. Pertanyaan? Tidak ada Pak. Tidak ada Oh, enggak pertanyaan ada. Pak. Iya tidak ada. Ya, jadi sekali lagi bahwa untuk kelas B dan kelas D ini akan berbeda waktunya, terutama untuk kuliah dengan reguler kelas pagi. Tolong semangat ini tetap dijaga sampai nanti kawan-kawan lulus tepat waktu untuk maksimal tahun ke depan. Itu yang murni. Tapi kalau yang transfer tentunya bisa lebih cepat gitu ya. Sekali lagi ada beberapa perbedaan. Kemudian kalau C itu ada perbedaan lagi bahwa kuliah menggunakan sistem basis blok. Dalam satu semester itu dibagi jadi 2 blok. Dan bisa dilihat di jalannya. Kalau kurang jelas bisa ditanyakan kepada PA masing-masing atau kaudinya ya. Karena kalau di sini mungkin kurang waktunya ya. Ada beberapa kawan-kawan lagi yang mau isi. Baik, itu terima kasih atas waktunya teman dari media dan kawan-kawan siswa baru. Sekali lagi, selamat datang di Fakultas Komputer Universitas Bangsa Jakarta. Selamat bergabung dan tetap semangat, jaga kesehatan, ikut protokol kesehatan di mana Anda berada sampai dengan wabah ini berakhir, dan kita semua berharap semua nanti cepatnya bisa bertatap muka di kampus, bertemu secara live atau di luring ya, di luar ring. Nah, harapnya seperti itu segera berakhir dan kita bisa bertatap muka secara normal. Demikian, kalau lebihnya mohon ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih dan selamat mengikuti ini. Saya tutup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Ilmu Komputer yang telah berkenan untuk memberikan sedikit materi kepada kita semua. Untuk selanjutnya yaitu materi yang kedua yang akan diisi oleh masing-masing kaprodi, yaitu Bapak Joni Maulinder selaku Kaprodi Teknik Informatika dan Bapak Eko Purwanto selaku Kaprodi Sistem Informasi, di mana masing-masing ini nanti akan ada room chat tersendiri. Untuk Prodi Teknik Informatika akan tetap berada di room chat ini, dan untuk Prodi Sistem Informasi akan dikirimkan link untuk bergabung di dalam pemateri bersama Bapak Eko.
Kelihatan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Salam jumpa dengan kami dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Duta Bangsa Surakarta. Oke, mungkin Mas Jeno bisa ditampilkan dulu para peserta yang sudah hadir di Zoom. Saya akan menyapa dulu teman-teman dari Teknik Informatika Universitas Duta Bangsa Surakarta. Satu orang bisa tampil, bisa dinyalakan. Sana. Oke. Selamat sore Mas siapa? Mas Dani, selamat sore. Mas Dani, selamat sore. Selamat sore, Pak. Mungkin bisa menggunakan headset Mas Dani. Ya, selamat sore. Selamat sore, Pak. Oh, selamat sore. Ini dari mana Mas Dani? Saya dari kelas B Teknik Informatika, Pak, S1. Ya, betul. Maksud saya asalnya dari mana? Oh, asalnya asalnya dari Mojelaban, Pak, Sukoharjo. Oke, Majalaban ya, nggak jauh-jauh ya. Ya. Alhamdulillah bisa gabung dengan Teknik Informatika. Terima kasih. Oke, ada lagi yang lain? Bisa disapa satu lagi. Dengan Mas Andre. Dengan Mas Andre, selamat sore. Iya, selamat sore Pak John. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya. Iya, alhamdulillah Pak. Baik, terima kasih sekali sudah memberikan kepercayaan kepada kami untuk studi di Teknik Informatika. Mudah-mudahan Anda dan teman-teman bisa lebih cepat menyelesaikan studi di kampus ini dengan lancar ya. Ya, amin. Baik, terima kasih. Baik, untuk menyingkat waktu kita ke materi. Kita coba tampilkan materinya bahwa hari ini pertama kita pengenalan program studi, kemudian ada sedikit banyak tentang kita bicara masalah kurikulum dan mata kuliah apa saja nanti yang akan teman-teman ambil selama perkuliahan. Baik, untuk program studi Teknik Informatika itu lahir di tahun 2008. 2008. Kemudian untuk saat ini untuk pengurus dari program studi Teknik Informatika ada 2 orang, saya Joni Maulindar selaku ketua program studi Teknik Informatika dan Ibu Dwi Hartanti selaku sekretaris program studi Teknik Informatika. Kemudian untuk mata kuliah ya, jadi Anda bisa lihat di tampilan di sana bahwa mulai dari semester 1 sampai dengan semester 8, jadi kurang lebih teman-teman bisa menyelesaikan 4 tahun atau 8 semester untuk yang murni. Bagi yang transfer, pengecualian ya, jadi sesuai dengan kesepakatan hasil konversi dari nilai. Kemudian untuk kita cek satu persatu. Di semester 1, teman-teman bisa ambil mata kuliah sistem operasi, logika informatika, fisika, interaksi manusia dan komputer, dasar algoritma, kalkulus, sistem dan teknologi informasi, dan bahasa Inggris. Oke, saya cek satu-satu sebelum ke bawah. Baik, untuk yang semester 1 ini,
itu nanti teman-teman ambil paket ya. Jadi tinggal centang saja. Nanti untuk penjelasannya memang di hari Kamis ya. Hari Kamis dengan hari Rabu atau hari Kamis ya untuk Pak Sopingi ya. Hari Kamis nanti teman-teman bisa tahu bagaimana cara mengisi KRS. Kemudian kita cek untuk setiap mata kuliahnya, di situ ada sistem operasi, kemudian logika informatika. Itu sebenarnya mata kuliah ini adalah mata kuliah dasar yang mana nanti bagi teman-teman yang lulusan SMA itu bisa menyesuaikan diri. Kemudian intinya bagi lulusan yang non komputer tetap bisa menyesuaikan diri sehingga Anda bisa bergabung dengan teman-teman yang memang notabene sudah biasa dengan IT ya. Kemudian sistem operasi misalnya, sistem operasi adalah dasar ya, yang akan teman-teman pelajari adalah bagaimana Windows itu bekerja, bagaimana Mac OS itu bekerja, Linux itu bekerja dan lain-lain. Kenapa kok diciptakan sistem operasi ya. Kemudian logika informatika bagi teman-teman yang terbiasa dengan true and false ya. Jika benar atau salah maka apa? Jika benar dan benar maka apa? Ini akan keluar lagi ya karena mata kuliah di semester 1 ini adalah mata kuliah penyetaraan atau penyesuaian. Kemudian ada fisika, interaksi manusia dan komputer ini juga akan dipelajari karena mata kuliah ini akan mempelajari bagaimana tampilan di komputer itu menyenangkan atau nyaman untuk digunakan ya. Algoritma di sini adalah ya tidak jauh beda dengan logika informatika sebenarnya, hanya saja rule-nya yang berbeda. Kemudian di kalkulus juga sama, di matematika dasar ya. Kemudian sistem dan teknologi informasi itu skup yang secara luas nanti membahas tentang IT saat ini dan bahasa Inggris. Kemudian perlu diketahui bahwa bahasa Inggris ini nanti ada bahasa Inggris 1, 2, 3 yang Anda akan ikuti karena di sini di awal dan di akhir perkuliahan nanti Anda akan mengikuti tes TOEIC ya untuk syarat kelulusan dari kuliah di Fakultas Ilmu Komputer. Kemudian dilanjutkan di semester 2 ya, di situ ada struktur data, matematika diskrit, web 1 ini sudah mulai ke pemrograman tapi masih dasar. Misalnya web 1 itu baru HTML, kemudian kalkulus 2 lanjutan dari kalkulus 1 yang tadi, elektronika juga dasar ya, kemudian aljabar linier, jaringan komputer dan bahasa Inggris 2 kelanjutan dari bahasa Inggris 1. Sehingga bahasa Inggris itu pembelajarannya sangat padat sekali. Nanti akan dipelajari tentang speaking, kemudian writing, listening dan lain-lain. Kemudian untuk semester berikutnya itu nanti teman-teman akan belajar tentang organisasi dan arsitektur komputer, statistika, metodologi penelitian. Nah, di sini di semester 3 ini sudah teman-teman sudah belajar tentang metodologi penelitian, bagaimana cara meneliti, bagaimana cara membuat proposal, mencari masalah, kemudian mencari metode yang tepat untuk bisa menyelesaikan masalah, kemudian dapat menyimpulkan masalah-masalah itu setelah diperoleh hasilnya. Kemudian ada lagi pemrograman basis data ya, karena kita membuat sistem itu pasti membutuhkan basis data. Kemudian ada pemrograman web 2 ini PHP, kemudian ada pemrograman berorientasi objek ya. Ada kewirausahaan 1 dan bahasa Inggris selanjutnya yang tadi ya. Baik, untuk selanjutnya untuk semester 4 ya, di sini ada Pancasila, ini dasar ya, saya rasa hampir sama dengan sebelum-sebelumnya Anda sekolah ya. Ada pendidikan agama. Nah, pendidikan agama ini nanti ada tambahan berupa asistensi, di mana nanti teman-teman di akhir perkuliahan atau di semester tertentu itu akan diminta untuk menyetorkan ya hafalan kurang lebih 20 surat pendek, kemudian sholat jenazah,
ayat kursi dan apalagi ya, Al-Baqarah ya, ayat terakhir. Itu ya. Jadi itu pun tidak langsung seluruhnya ya. Jadi sedikit-sedikit nanti. Harapannya adalah ketika nanti teman-teman terjun di masyarakat itu sudah bisa bergabung ya. Di masyarakat bisa diterima dengan baik ya. Kemudian ada inovasi kreativitas ya. Inovasi kreativitas ini erat kaitannya dengan PKM. Kalau kemarin sudah di besok ya, besok yang akan PKM. PKM nanti besok dijelaskan oleh Pak Rudi Susanto. Ya. Baik, kemudian untuk selanjutnya terus di semester 5 itu ada metode numerik, teori bahasa otomata, sistem terdistribusi, pemrograman 2, keamanan informasi, dan pengantar manajemen. Oke, nanti sekali lagi mata kuliah ini akan Anda peroleh akan kami share ya, akan kami share sehingga pada saat Anda mengambil mata kuliah dan merencanakan perkuliahan ke depan, Anda akan tahu bahwa mata kuliah apa saja yang akan diambil pada semester berikutnya. Bagi yang mau bertanya, silakan Anda tulis di kolom chat sehingga nanti akan kami jawab langsung dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baik, untuk semester ini mulai ganjil 2020. Karena ada perubahan dari Mas Menteri ya bahwa bentuknya Merdeka Belajar Kampus Merdeka, sehingga kami ya diharapkan membuat 4 kurikulum di mana di sini yang ditampilkan adalah kurikulum murni, kemudian ada kurikulum entrepreneur, kurikulum research, dan kurikulum profesional. Nanti ini akan terasa manakala Anda berada di semester 5 ya. Baik, kita coba ke entrepreneur ya. Ke entrepreneur. Di entrepreneur itu kita bisa lihat di semester 5 langsung. Kalau di semester 1 sampai semester 4 sama saja ya. Terus semester 5 di sana ada mata kuliah namanya komunikasi bisnis ya, komunikasi bisnis, kemudian Anda bisa ambil di prodi manajemen. Nah ini yang asiknya kurikulum Merdeka itu begini, jadi Anda kuliahnya di Fakultas Ilmu Komputer, program studinya Teknik Informatika, tapi pada semester tertentu dan mata kuliah tertentu Anda boleh mengambil mata kuliah itu di prodi lain untuk menambah keahlian Anda ya. Di keahlian entrepreneur di sini Anda boleh lebih ditingkatkan lagi keahliannya dengan cara Anda mengikuti mata kuliah komunikasi bisnis, kemudian manajemen keuangan, nah, itu diambil di prodi manajemen, kemudian untuk hukum bisnis Anda boleh ambil di prodi hukum ya. Nah, itu selama 3 bulan dalam 1 semester, kemudian selebihnya kembali lagi ke kampus. Sehingga ada suasana yang berbeda ketika teman-teman biasa kuliah di kampus ini, kemudian dioper ke kampus yang lain ya. Nah, tadi saya sempat ngobrol-ngobrol, wah bisa dong Pak kalau kita kolaborasi kuliah dengan Fakultas Ilmu Kesehatan. Sangat bisa ya. Nanti Anda bisa lihat nanti ditawarkan atau enggak. Karena kami harus melakukan sinkronisasi lagi, apakah di sana itu mata kuliahnya sama atau tidak. Kalau sama kita bisa lakukan itu, kalau tidak ya kita tidak bisa ya. Oke, dinaikkan, coba kita bisa lihat ke bawah lagi. Ke bawah yang semester 7. Oke. Semester 7 masih inti prodi ya. Oke. Itu jadi saya rasa itu kurang lebihnya, nanti untuk lebih jelasnya nanti akan di-share kurikulum ini ke teman-teman ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Di kolom chat bisa ditampilkan jika ada yang mau ditanyakan. Oke, bisa dibacakan, aku nggak kelihatan. Oke, pertanyaan dari
Muhammad M. Untuk yang kelas malam, kalau magangnya bagaimana? Oke, terima kasih Muhammad M atas pertanyaannya. Karena memang ini nanti akan sangat mengganggu proses magang ya. Jadi untuk kelas malam, Anda mungkin bisa tanya ke kakak-kakak tingkatnya bahwa untuk magang kelas malam itu di tempat kerjanya masing-masing. Sangat mudah ya, sehingga Anda hanya tinggal membuat laporan saja. Oke. Itu saya rasa sudah bisa menjawab ya, Mas Muhammad M. Baik, untuk berikutnya dari Arif Dwi Condro Nugroho. Pak, bagaimana kalau yang transfer dari D3? Bagaimana apanya ini? Ya, bagaimana apanya? Jadi kalau misalnya Anda lulusan D3, kemudian nanti begitu mau KRS-an, Anda akan diberitahukan dulu bahwa pembimbing akademik saudara siapa. Jadi pembimbing akademik itu adalah dosen yang akan membimbing Anda selama perkuliahan dari awal mendaftar sampai dengan lulus nanti. Jadi tidak akan berubah. Di situ dosen pembimbing akan memandu Anda bagaimana cara mengambil mata kuliah. Tentunya mata kuliah yang diambil itu adalah sisa dari hasil konversi. Jadi yang sudah diambil sebelumnya itu diakui, kemudian yang belum diambil silahkan diambil di sini. Kira-kira begitu. Ya. Oke, Mas Rahardian Muhammad Akbar. Kalau KKN itu semester berapa? Nanti bisa dilihat di kurikulum tadi, itu kurang lebih di semester 5 ada KKN. Lanjut di Mas Dani Kristiaji ya. Permisi Pak, mau bertanya magangnya itu 9 bulan langsung atau dikasih jeda dulu Pak? 9 bulan langsung lahiran itu kalau 9 bulan ya. Jadi tidak 9 bulan ya Mas. Magangnya itu cuma 3 bulan ya. Kemudian kembali lagi ke kampus 3 bulan. Ya. Gitu. Kemudian untuk semester berikutnya baru 3 bulan lagi kembali lagi kayak gitu. Jadi enggak full 9 bulan, nanti kamu lupa kampus, yuk kampus saya di mana nanti gitu ya. Jadi tetap ada laporan. Oke. Muhammad Ridwan, maksudnya TPK itu apa ya? Teori, praktek, kelompok gitu ya, benar Mas ya. Itu sifat mata kuliah. Kalau misalnya Pancasila itu kan teori. Kalau misalnya pemrograman itu kan bisa teori, bisa praktek. Kalau misalnya pemrograman, teorinya 1, prakteknya 2, berarti teorinya itu 30%, nah selebihnya itu praktek. Jadi lebih banyak prakteknya daripada teori. Tadi untuk lamanya waktu praktek dan teori sudah dijelaskan oleh Pak Dekan. Gitu ya Mas Muhammad Ridwan. Oke, dari Mbak Wina. Kalau metode penelitian dan magang diambil pada semester yang sama, apa memungkinkan? Mbak Wina, saya perlu tanya dulu apakah Anda murni? Kalau Anda murni, itu sebaiknya itu diambil memang metodologi penelitian terlebih dahulu. Karena di kurikulumnya memang seperti itu, ya metodologi penelitian dahulu, kemudian baru dilakukan magang. Anda tidak akan bisa membuat laporan magang tanpa mempelajari cara-cara mengajukan proposal penelitian. Namun, bila mana Anda transfer, itu mohon Anda bimbingan kepada pembimbing akademik dahulu. Dari Anwar, untuk kelas pagi apakah bisa pindah kelas malam? Misal semester 3 atau 4 pindah kelas malam atau sebaliknya? Kelas malam pindah ke kelas pagi. Wah, belum masuk sudah ada rasan-rasan niatan pindah-pindahan nih ya, pindah ke lain hati. Sakit loh Mas dipindah ke lain hati itu. Fokuskan dulu yang pagi atau yang malam. Perlu diketahui bahwa proses perpindahan kelas itu hanya diberlakukan 1 kali. Selebihnya kami tidak memberlakukan karena pada prinsipnya adalah kami akan men-DO mahasiswa kemudian menerima kembali. Nah, karena pelaporannya ke Dikti, ya, sehingga harus hanya 1 kali saja kami izinkan untuk perpindahan kelas. Oke.
Ada lagi silakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Pada intinya adalah sekali lagi untuk perkuliahan di masa non pandemi kita akan selenggarakan memang untuk kelas B adalah pukul 5 sore sampai pukul 8. Kemudian untuk kelas C untuk hari Sabtu pukul 3 sore hingga pukul 8, untuk hari Minggu pukul 9 sampai pukul 2. Baik itu. Kemudian untuk masa pandemi kami akan buatkan aturan-aturan untuk perkuliahan online di masa pandemi. Saya rasa itu, karena tidak ada yang bertanya lagi. Nanti untuk selebihnya Anda bisa langsung tanya via WhatsApp ke saya atau ke Bu Dwi Hartanti untuk kejelasannya. Kemudian untuk mulai minggu depan kita sudah mulai KRS-an, jadi silahkan ikuti aturan-aturan yang sudah dibuat oleh kampus. Semoga perkuliahan Anda lancar dan tidak ada hambatan satu apapun. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Cek, cek. Kepada teman-teman, jangan live dari Zoom dulu ya. Kepada teman-teman jangan live dari room chat dulu. Karena ini nanti masih ada satu pemateri. Jadi nanti kita menanti dulu dari room chat program studi sistem informasi. Jika mereka sudah bergabung, nanti akan dilanjutkan pemateri yang terakhir yang akan disampaikan oleh Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komputer, Ibu Sri Sumarlinda. Jadi dimohon teman-teman jangan live terlebih dahulu. Terima kasih. Halo, apakah teman-teman juga mendengar dari suara saya? Dengar, Mbak. Oh ya, mohon ditunggu sebentar nggih untuk teman-teman. Supaya teman-teman dari Prodi Sistem Informasi akan join dulu ke room chat ini. Jadi dimohon teman-teman jangan live terlebih dahulu, dikarenakan masih ada satu pemateri yang akan disampaikan oleh Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komputer, Ibu Sri Sumarlinda. Mungkin sekitar
2 menit dari sekarang ya teman-teman agar teman-teman dari Prodi Sistem Informasi bergabung dalam room chat ini. Terima kasih.
Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore. Ketemu lagi dengan saya di acara PPKMB untuk mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Duta Bangsa Surakarta. Baik, untuk kali ini saya akan menyampaikan materi tentang administrasi, peraturan administrasi dan pengenalan budaya dan etika kampus ya. Sebelumnya kita sudah pernah ketemu di acara prakuliah kalau nggak salah ya. Pasti Anda semua ada beberapa yang sudah ketemu melalui Zoom, ada juga yang belum, mungkin pendaftar baru. Jadi untuk yang belum pernah ketemu dengan saya, mungkin saya perkenalan sedikit. Nama saya tadi sudah disebutkan dari panitia, nama saya Sri Sumarlinda. Kebetulan saya di sini sebagai wakil dekan Fakultas Ilmu Komputer. Silakan dilanjutkan. Baik, akan saya sampaikan di sini beberapa prosedur-prosedur yang ada di administrasi akademik. Yang pertama adalah prosedur tentang pembayaran mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Duta Bangsa Surakarta. Untuk saat ini, proses pembayaran itu masih dilakukan secara konvensional dikarenakan untuk sistem pembayarannya masih dalam proses migrasi data. Kalau sebelumnya itu ada aplikasi mobile payment atau UDP Pay, itu karena ada migrasi data untuk saat ini nanti kita menggunakan proses yang manual, yaitu nanti Anda ketika mau melakukan pembayaran, yang pertama adalah Anda melakukan transaksi dengan mentransfer biaya yang akan Anda bayarkan, yaitu melalui rekening Universitas Duta Bangsa ya. Saya yakin Anda semua sudah hafal karena Anda sudah masuk di sini, artinya Anda sudah melakukan transaksi pembayarannya. Nah, setelah Anda melakukan transaksi pembayaran, jangan lupa langkah selanjutnya adalah Anda mengirimkan bukti pembayaran berupa foto ya, foto hasil dari pembayaran, strip atau nota dari bank. Anda kirimkan ke email keuangan, yaitu dengan nama emailnya Febriani_Untari, ya bisa diperbesar ya, Febriani_Untari@udb.ac.id. Jadi untuk yang semester pertama ini, Anda setelah melakukan pembayaran, buktinya silakan Anda foto atau Anda screenshot, kirimkan ke email febriani_untari@udb.ac.id. Nah, untuk selanjutnya, untuk semester 2 dan seterusnya, Anda bisa melakukan melalui WA ke 081-2260-88411. Nah, setelah nanti Anda melakukan pengiriman bukti pembayaran, nanti Anda akan dibalas ya, akan dibalas oleh bagian keuangan. Nah, pesan saya di sini, meskipun Anda sudah melakukan proses pengiriman bukti pembayaran, jangan lupa tetap Anda simpan kwitansi atau slip dari bank untuk bukti selanjutnya. Artinya gini, karena kan namanya manusia kadang-kadang ada salahnya ya. Jadi slip atau kwitansi dari bank itu digunakan suatu saat nanti ketika akan Anda melakukan validasi. Ya, nanti ketika di sistem pembayarannya itu ternyata belum terekap, bukti kwitansi atau strip dari bank itu Anda gunakan sebagai klarifikasi ketika rekap itu data itu belum dimasukkan ke rekap pembayaran. Nah, itu saya ingatkan kembali, jangan sampai Anda hilangkan bukti slip pembayaran tersebut. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang pembayaran, proses pembayarannya. Nanti kalau ada yang bertanya bisa melalui chat ya. Info ke nanti bisa ditampilkan juga ya Mas kalau ada yang bertanya. Baik, kita lanjutkan slide berikutnya. Oke, untuk pelunasan registrasi di semester pertama itu jatuh pada tanggal 10 Oktober 2020 ya. Itu paling lambat sekali, tanggal 10 Oktober 2020. Nah, nanti bagi Anda yang sudah melakukan registrasi ya, di situ biasanya di awal Anda akan diberikan atau disodorkan surat pernyataan. Surat pernyataan itu isinya
pernyataan kapan tahap-tahap pembayaran mulai dari tahap pertama sampai tahap yang terakhir. Kemudian untuk total biaya program S1 sarjana itu totalnya adalah 10.950 ya di luar pendaftaran. Dengan rincian atribut 2.050, dana pengembangan 6.500 dan SPP per semesternya 2.400 selama 8 semester. Kemudian untuk yang D3 itu totalnya ada 8.950 dengan rincian atribut sama, kemudian dana pengembangannya 4.500 dan SPP per semesternya adalah 2.400 selama 6 semester. Nah, ini total dari biaya itu harus sudah lunas pada tanggal 10 Oktober 2020. Tadi di kelas A banyak sekali pertanyaan tentang mungkin ada beberapa mahasiswa yang mendapatkan fasilitas potongan ya. Fasilitas potongan itu akan kami berikan fasilitasnya pada saat pelunasan. Jadi di tahap yang terakhir, ketika Anda mendapat potongan misalnya 1 juta, berarti potongannya adalah di pembayaran terakhir. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya prosedur yang kedua adalah prosedur mahasiswa mengikuti UTS dan UAS ya. Jadi pada intinya di sini karena saya itu di bidang administrasi dan kepegawaian, di sini saya sampaikan untuk syarat UTS dan UAS Anda adalah yang pertama harus lunas administrasi. Kembali lagi administrasi harus lunas. Kalau ini di semester awal Anda sudah lunas ya tanggal 10 nanti Anda sudah lunas, artinya untuk UTS tidak ada masalah. Anda tinggal mengikuti UTS. Nanti kita karena kita saat ini masih new normal ya, prosesnya masih daring, berarti itu nanti masih secara daring juga dengan e-learning. Nah, nanti untuk soal, kemudian jawaban Anda uploadkan di e-learning. Kemudian nanti untuk presensinya atau absen ujiannya, Anda harus masuk ke SFO mahasiswa. Nah, kalau di situ Anda belum lunas, biasanya Anda tidak bisa masuk untuk presensi. Nah, ini untuk semester berikutnya ya, Anda harus hati-hati kalau semester 1 ini ketika tanggal 10 nanti sudah lunas, berarti Anda sudah tidak ada masalah lagi. Begitu pula ketika untuk proses yang UAS. Ya. Sama seperti proses pembayaran tadi, Anda tetap harus melakukan transaksi melalui transfer ke rekening UDB ya. Itu sudah tercantum di situ dan Anda juga mungkin sudah mencatat karena Anda sudah melakukan transaksi pembayaran sebelumnya. Oke, lanjut Mas. Oke, ini sudah saya lanjutkan saja. Oke. Selanjutnya adalah kewajiban mahasiswa ya. Saya akan menyampaikan beberapa kewajiban yang harus Anda patuhi ya. Yang pertama adalah mematuhi semua peraturan atau ketentuan yang berlaku pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Peraturan-peraturan yang ada di Universitas Duta Bangsa Surakarta, khususnya di Vkom, itu akan Anda temui di ruang-ruang kelas ya, kemudian di papan-papan pengumuman, di webnya UDB khususnya Vkom. Nanti silahkan Anda baca di situ. Di situ ada beberapa peraturan yang harus Anda pahami. Ada juga nanti di buku panduan karena saat ini belum diedarkan ya, belum sampai ke Anda. Nanti Anda bisa mempelajari buku panduan tersebut. Yang kedua adalah ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan perguruan tinggi yang bersangkutan. Jadi nanti untuk saat ini mungkin karena Anda tidak langsung kuliah ya, tidak langsung beraktivitas di sini, berarti kan untuk kebersihan dan ketertiban saya kira belum Anda implementasikan. Tapi nanti kalau sudah di sini, saya mohon
kewajiban Anda ikut ikut memelihara sarana dan prasarana. Ya, dari kebersihannya, ketertibannya, keamanannya. Karena mau tidak mau, Anda sekarang sudah menjadi keluarga besar Universitas Duta Bangsa Surakarta, khususnya di Fakultas Ilmu Komputer. Kemudian yang ketiga, kewajibannya adalah menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan ya, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut. Maksudnya di sini kewajiban menanggung biaya adalah sesuai dengan tadi di awal Anda sudah disampaikan biaya pendidikannya adalah sekian, dengan prosesnya atau proses pembayarannya adalah setiap semester. Berarti kewajiban Anda adalah mematuhi aturan itu. Setiap SPP semesternya itu Anda harus membayarnya di awal semester, jadi sebelum Anda masuk di semester nantinya yang kedua ya. Jadi sebelum Anda masuk ke situ, masuk semester kedua, Anda harus melakukan KRS-an dulu. Ya. KRS ya. Di situ nanti Anda harus syaratnya lunas administrasi, berarti lunas di SPP yang kedua. Kalau belum lunas gimana Bu? Ya harus lunas. Nanti kalau terpaksa ada sesuatu hal yang ada kendala ya, Anda bisa ketemu dengan pihak-pihak tertentu, nanti silahkan ketemu dengan saya dan bagian keuangan, itu kalau terpaksa sekali ya. Nah, yang dimaksud di sini kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan, itu ada beberapa mahasiswa yang statusnya adalah mahasiswa beasiswa ya, ada beasiswa berprestasi, beasiswa prestasi akademik, beasiswa bidik misi ya, yang sekarang ganti menjadi KIP ya, kemudian ada beasiswa yatim piatu, itu kita juga ada. Nah, itu kan ada perlakuan khususnya karena memang mereka masuk dengan persyaratan-persyaratan ya yang telah kita sampaikan di awal. Hanya mereka masuk pada mahasiswa yang menerima beasiswa, berarti aturannya akan berbeda dengan bagi mahasiswa yang tidak berstatus sebagai penerima beasiswa. Oke, lanjutkan, Mas. Nanti kalau ada yang bertanya langsung di-cut, enggak apa-apa ya. Ada, oke. Bisa ditampilkan. Dari Dani Kristiaji, dari Mas ya, dari Mas Dani Kristiaji. Permisi Bu, berarti yang pembayaran tahap ketiga yang harus ditransfer adalah sebesar yang di tahap ketiga dan dipotong besarnya sesuai kesepakatan waktu daftar. Ya, betul sekali. Jadi pemotongan itu ada di tahap terakhir. Berarti misalnya kurang 3 juta, berarti Anda nanti hanya bayar 2 juta. Nanti klarifikasinya ketika Anda mengirimkan email ke bagian keuangan. Oke. Kemudian yang kedua, Bu, untuk berkas pendaftaran dikirim melalui pos atau bagaimana? Rumahnya mana Mbak Siva Rahmawati? Kalau dekat silahkan boleh langsung datang ke fakultas, ke kampus dengan protokoler kesehatan ya, menggunakan masker, masuk nanti harus cuci tangan dulu, kemudian akan dikasih tembakan itu ya, ditembak dulu untuk mengecek suhunya gitu ya. Dengan protokol kesehatan silahkan bisa main ke kampus ya, kalau rumahnya dekat ya daerah Solo sekitarnya bisa langsung, atau kalau mau dikirim surat pun tidak ada masalah. Oke, ada lagi? Yang berikutnya Mas Dani Kristiadi lagi ya, ini ya tadi udah ya. Klarifikasinya dicantumkan gelombang daftar ke itu 10 ya, atau gimana ya Bu? Anda masuk daftar gelombang ke berapa? Itu nanti bisa lihat di brosur ya gelombang-gelombangnya. Kalau yang gelombang gini itu 14 November sampai 25 Februari ya, ada brosurnya di sini. Kalau gelombang 1, 27 Februari sampai 29 April, gelombang 2, 1 Mei sampai 30 Juni, yang sekarang itu masuk gelombang yang ketiga, Juli sampai Agustus 2020. Bisa Anda sampaikan di situ ya, maksudnya daftar ke 10 atau gimana ya itu ya, kesekian maksud saya ya Bu. Oke. Ya silahkan Anda tuliskan
Yang pasti pada saat perjanjian itu Anda sudah ada dinyatakan potongan, berarti nanti potongan itu Anda dapatkan di tahap yang terakhir ya. Anda silahkan langsung membayarkan sesuai dengan potongannya. Begitu? Ada lagi? Tidak ada? Sampun? Kalau sampun dilanjutkan, nanti kalau ada pertanyaan lagi silahkan lewat chat lagi ya. Oke, kemudian menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Ini masih di kewajiban tadi ya, menjaga kewibawaan dan nama baik perguruan tinggi yang bersangkutan, menjunjung tinggi kebudayaan nasional. Yang saya akan tekankan di sini yang poin 5 ya. Kalau 4, 5, 6 itu umum ya. Kalau di kewibawaan, menjaga kewibawaan dan nama baik perguruan tinggi, karena sekarang Anda sudah masuk menjadi Sivitas Akademika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duta Bangsa Surakarta. Anda saya harapkan menjaga nama baik Fakultas Ilmu Komputer ya Universitas Duta Bangsa dengan cara bagaimana? Ya pastinya dengan cara bersikapnya ya, bertutur katanya itu mencerminkan sebagai seorang mahasiswa ya. Harusnya seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian kalau ada kewajiban, ya berarti nanti Anda akan kami berikan hak ya, hak-hak Anda itu apa saja. Saya ulang kembali, ini sebetulnya sudah tercantum di buku panduan ya, nanti Anda akan mendapatkan buku itu. Yang pertama adalah menggunakan kebebasan akademis secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku di lingkungan akademik. Jadi di sini nanti Anda akan bebas, diberikan kebebasan akademik ya. Mulai dari yang pertama pemilihan prodi, program studinya, kemudian ada kegiatan-kegiatan akademik ya, mungkin nanti ada PKM mahasiswa, yaitu Anda bisa ikut terjun di situ ya. Kemudian ada seminar, ada workshop yang berhubungan dengan kegiatan akademik, Anda akan diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Kemudian memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan di bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan ya. Jadi maksudnya di sini memperoleh pengajaran sebaik-baiknya, kita di sini sudah menyiapkan ya dosen-dosen yang berkualitas ya, berkualitas, minimal itu dosennya S2 semua. Karena di sini komputer ya untuk khusus IT, berarti di sini paling banyak itu dosennya yang kompetensinya di bidang IT. Ada beberapa dosen dengan kompetensi bidang lain untuk mata kuliah tambahan ya. Nah kebetulan alhamdulillah di sini dosen-dosennya ada beberapa yang sedang melakukan studi lanjut ya. Di sini ada 4 yang dari Fakultas Ilmu Komputer yang berhome base di Vkom itu ada, saya ingat-ingat dulu ya. Saya, Pak Eko, Pak Joni, Bu Paulinda, Bu Nurmalita, Pak Rudi, ada 6 ya. Ada 6 dosen yang statusnya sama dengan Anda sekarang ini studi lanjut. Kami pun juga studi lanjut di Universitas Unikael ya, Universitas Kuala Lumpur. Alhamdulillah sekarang sudah masuk ke semester 3. Sama dengan Anda, perkuliahannya, kemudian proses risetnya itu juga kami secara daring ya, yang sebentar lagi kami harus melakukan presentasi proposal defense-nya. Mohon doanya ya untuk teman-teman semua. Saya juga mendoakan Anda nanti kalau sudah masuk di sini kuliahnya semuanya juga lancar, itu harapan saya. Artinya kami sudah menyiapkan Anda semua untuk mendapatkan pengajaran sebaik-baiknya, karena kami juga menyiapkan dosen-dosen untuk studi lanjut ya, sehingga nanti kompetensinya akan lebih baik lagi ketika sudah masuk mengajar di kelas-kelas Anda. Untuk bidang akademik ya, mendapatkan layanan bidang akademik, maksudnya di sini untuk layanan akademik banyak sekali ya. Misalnya Anda di sini disiapkan atau diberikan bimbingan akademik dari semester awal sampai semester akhir ya. Maksudnya di sini adalah PA, pembimbing akademik. Setiap mahasiswa itu diberikan PA ya. Jadi nanti kalau ada kesulitan-kesulitan di bidang akademik, Anda bisa melakukan sharing ya,
menanyakan kepada pembimbing tersebut. Mungkin saat ini belum disampaikan PA-nya siapa, insya Allah sebentar lagi akan diberikan ya. Jadi jangan takut ketika Anda terkendala tentang akademik di tengah jalan, di tengah semester, jangan sungkan-sungkan untuk ketemu dengan PA Anda masing-masing. Oke, lanjut. Nanti mungkin tidak semua materi akan saya sampaikan. Ya, terima kasih. Saya sudah dikode sama panitia. Terima kasih Mbak Felinda. Akan saya ambil beberapa inti ya. Untuk hak mahasiswa Anda nanti silahkan baca ya, baca di buku panduan. Lanjut aja Mas. Lanjut aja. Oke, lanjut aja. Nah, langsung ke yang terakhir tadi Mas, seperti tadi aja. Yang pelanggaran ya. Hak mahasiswa lanjut. Ya ini. Pelanggaran dan sanksi akademik. Nah, perlu saya sampaikan di sini ada beberapa jenis pelanggaran akademik yang saya mohon Anda tidak melakukannya ya. Ini contohnya adalah penyontekan, pemalsuan, plagiat, penyuapan, perjogian ya, perbantuan atau percobaan dan apa itu penyertaan ya. Nah itu hal-hal yang tidak diperbolehkan ya, tidak diperbolehkan. Khususnya di sini untuk nyontek itu kalau biasanya untuk anak SD, SMP, SMA ya, kalau mahasiswa mestinya sudah tidak lagi ya. Kalau kerjasama mungkin perlu ya, kerjasama gitu, boleh-bolehlah, tapi pada saat tertentu ya, sebelum proses pelaksanaan ujian, khususnya UTS sama UAS. Tapi kalau sudah masuk di itu ya, diusahakan jangan, kalau bisa itu kemampuan diri sendiri ya. Kemudian yang paling kami tekankan di sini ada tentang plagiasi. Karena sebagai mahasiswa, Anda kan juga harus melakukan penelitian ya, penelitian. Nantinya penelitian dimulai, mungkin kalau yang suka menulis itu bisa mulai dari riset mahasiswa ya dengan dosen. Oh iya, mohon maaf karena ini ada azan, kita berhenti sebentar.
Baik, ya terima kasih. Kita lanjutkan sebentar aja karena waktunya hampir habis ya. Kan saya percepat lagi. Ini adalah pelanggaran dan sanksi akademik. Ketika ada pelanggaran dan sanksi akademik, ketika mahasiswa melakukan hal-hal tersebut berarti ada sanksi-sanksinya ya. Sanksi yang terberat adalah drop out. Next ya. Sanksi yang terberat adalah drop out. Itu kalau Anda masuk mengikut ke tindak kriminal ya. Kemudian apa namanya? Narkoba gitu ya. Itu akan kita berikan sanksi yang terberat. Pastinya itu diawali dengan sanksi yang ringan ya, dengan apa namanya? Pembinaan dulu, peringatan dan sebagainya. Tapi kalau terus-terusan seperti itu sampai sanksi yang terberat adalah drop out. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Untuk materi-materi yang lain nanti silahkan Anda bisa baca lagi di buku panduan karena ini administrasi akademik ada di buku panduan akademik Fakultas Ilmu Komputer ya. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang mau ditanya? Ada yang bertanya di chat? Tidak ada ya? Baik. Kalau tidak ada, karena waktunya sudah habis ya, kalau ada hal-hal yang belum jelas ya mengenai administrasi akademik, silahkan nanti bisa ketemu saya, bertanya dengan saya di ruang dekan, wakil dekan ya. Saya kira itu aja. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Sumartinda yang telah memberikan materi kepada kita semua. Oh ya, teman-teman boleh minta bantuannya sebentar untuk memberikan dukungan kepada mahasiswa Universitas Duta Bangsa Surakarta yang bernama Mbak Nanda Ayu Safira dengan cara mengikuti Instagram dari Mr. dan Miss Jawa Tengah. Kemudian nanti setelah mendapatkan confirm dari akun Instagram tersebut, jangan lupa untuk memberikan like serta komentar atau dukungan terhadap finalis dengan nama Nanda Ayu Safira. Mungkin akan sedikit membantu di dalam pemvotingan agar mahasiswa Universitas Duta Bangsa Surakarta dapat memberikan dampak positif juga kepada teman-teman yang lainnya juga untuk lebih bersemangat dan memotivasi mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di luar dari kampus kita sendiri. Menginjak acara yang terakhir, yaitu penutup, marilah kita tutup acara pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir di dalam acara PKKMB 2020 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duta Bangsa Surakarta. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa besok kembali bertemu dengan kita di acara PKKMB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbok yo ngene.